di masyarakat Indonesia karena harga jualnya yang fantastis dan lumayan tinggi kan. 天天给我们国内的中药材加在一起，放在一起，有的制成膏药，有的制成片剂。 Asal cuaca bagus aja. Nah, karena petani biasanya dia nggak punya oven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Fitri di kesempatan yang istimewa ini, tapi saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang dokter hewan yang cantik seperti biasa. Siapa? Halo, perkenalkan nama saya Wanda. Oke, dan kami kembali menyapa sobat podcast Kedan dimanapun Anda berada. Podcastnya? Karantina Pertanian Medan. Baik, pada kesempatan yang luar biasa ini, masih di penghujung bulan suci Ramadan, sebentar lagi Lebaran ya. Sebentar lagi. Nuansanya masih terasa. Ini puasa, jadi kita tidak ada ngopi bareng. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Jauh, sangat Jauh sekali ini. Makanya kesempatan kali ini sangat istimewa bagi kami karena kita langsung bertatap muka dengan para pelaku eksportir, importir, selaku penyumbang devisa negara yang terbesar ya saat ini ya. Dan sobat podcast Kedan Medan dimanapun Anda berada, seperti biasa saya sampaikan bahwasanya podcast Kedan Medan ini bertujuan untuk memberikan informasi apapun terkait karantina, tupoksi karantina. Nah, kali ini ekspor, impor dan lain sebagainya. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan manfaat bagi sobat Kedan dimanapun Anda berada. Nah, kembali ke bintang tamu. Siapa ini? Penasaran? Ini luar biasa. Perdana. Dan juga jujur kita deg-degan ini. Sangat ya deg-degan ya. Beliau adalah, nanti kita kenalan satu-satu ini dengan narasumber yang ada. Dan ini adalah kali ini kita bincang-bincang dengan importir jernang asal dari Cina. Jadi tamu kita ini adalah langsung ini dari Cina. Bayar langsung dari Cina datang ke sini. Jadi silakan bertanya. Nanti kita tanya sepuas-puasnya, kita kulik didampingi ini yang biasa melaksanakan eksportir jernang. Nah, baik, kali ini ada saya panggilnya apa ini? Abang Akbar ya. Abang Ali Akbar Tegal. Selamat datang Bang Ali di podcast Kedan ya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan juga ini adalah buyer dan eksportir langsung dari Cina, Mr. Liu. Selamat datang, Mr. 你好。 Kita juga dibantu oleh translator. Ya. Saat ini kita dibantu oleh translator ya. Ada Bang Sinarta karena Mr. Liu ini dia dari Cina, jadi otomatis menggunakan bahasa Cina. Dan kita masih belajar kayaknya nih Hauma ya bahasa Cina. Jadi ini langsung saja ya kita tanya mengenai jenang ini manfaatnya apa saja. Nanti kita kulik-kulik. Mungkin Mbak Wanda dulu silakan. Kulik-kulik nih. Mungkin kemana, ke Bang Ali dulu silakan. ke Bang Alinya dulu dong eksportirnya. Boleh. Nah, kalau misalnya gambaran khusus untuk jernang ini, karena kan ini kan sesuatu yang cukup asing di telinga kita masyarakat ini, boleh nggak dikasih gambaran sedikit jernang ini secara umumnya itu bagaimana, dan umumnya di Indonesia ini digunakan sebagai apa, Bang? Itu aja. Oh gitu ya. Jadi jernang ini sebenarnya sudah komoditas yang sudah lama diperjualbelikan. Nah, baru belakangan ini aja booming di masyarakat Indonesia karena harga jualnya yang fantastis dan lumayan tinggi kan. Jadi ini prosesnya, kita tahapannya itu biasa ambil dari petani. Biasa dulu 5 tahun lalu itu dari hutan, sekarang sudah banyak yang budidayakan. Sampai kita buat juga sudah wadah asosiasinya, sampai kita kumpulkan dari Aceh sampai Kalimantan. Jadi itu tujuannya apa? Supaya kita tahu berapa banyak produksi kita, supaya untuk menutupi kuota ekspor kita yang kontrak tahunan dengan buyer dari Cina ini. Berarti banyak ya sampai ada kontrak tahunan. Karena di sana itu sangat dibutuhkan, karena menurut informasinya tanpa itu maka bahan baku obat itu tidak bisa dibuat. Jadi dia salah satu pengikat. Misalnya ada 15 item, dia yang ke-15-nya gitu. Jadi bahan baku obat.
obat. Nah, Ternyata. sebelum kita bertanya lebih lanjut, nah kita ingin tahu ini jernang ini mungkin sobat podcast Kedan kalau kita tahu, sobat podcast Kedan itu tidak tahu jernang itu dari tumbuhan Pohon apa apa, sih? ya. Iya, Iya. jadi biar sahabat Kedan ini tahu dari Iya, apa iya. sih jernang itu? Iya, pohon jernang ini jadi dia sejenis seperti rotan juga. Ada perbedaan? Hampir sama dari Hampir sama. batang, berduri juga, Heeh. terus menjalar juga. Heeh. Nah, perbedaannya di mana? Di buah. Di buah. Karena kulitnya itu dia seperti pohon bambu. Kalau kita orang Medan bilang ada miangnya itu. Oh iya, Nah, miangnya itu Ya, gatal-gatalnya. benar. oke, oke. Jadi setelah diambil buahnya, dijemur, langsung ditumbuk. Jadi tepung. Tepungnya itu setelah ikuti standar dari China, Setelah diproses proses sesuai SOP sesuai mereka. SOP, sesuai hasil lab, baru bisa diekspor. Oh, kayak Berarti gini. beda lah ya antara rotan tadi dengan jernang. Yes, beda. Rotan diambil batangnya, tapi rotan ini kita ambil, jernang ini kita ambil buahnya, rotan tadi kita ambil batangnya. Di situ bedanya. Nah, Ini itu wujudnya dia. jadi begini kan? Berarti Iya. satu inang ini. Sejenis dia. Sejenis. Ya. Nah, sebelum kita tanya ini ke Mr. Liu ya, kira-kira manfaat daripada jernang itu sendiri apa? Untuk di Untuk negara digunakan apa? negara Cina ya Kak ya? Ya sejauh yang kita tahu, beberapa buyer itu mengasih tahu ke kita bahwa di sana itu sebagian itu untuk obat luar. Obat luar. Seperti kena gula darah, itu mereka langsung tempel, itu langsung dia beberapa bulan itu langsung bisa nampak perubahan kesembuhannya, kering dia, Oh. kering. Ke luka yang Luka yang di diakibat luar. misalnya kita ada tergores kita luka kalau nih. diabetes kan lukanya nggak bisa Oh, sembuh Lah, seketika. berarti ditempelkan saja sudah. Iya betul, untuk obat luar. Obat luar. Nah, dengan kecanggihan teknologi mereka di sana yang saya sudah kunjungan ke pabriknya, mereka bisa sampai bisa buat kapsulnya dicampur dengan produk lain gitu loh. Itu teknologi mereka. Kita nggak ngerti. Oke. Nah, kita ke Mr. Liu sekarang. Kami menanyakan kira-kira di sana selain obat-obatan atau bisa diceritakan ke kita kegunaan daripada jernang ini apa aja gitu, karena dan kebutuhan jernang ini di sana seberapa banyak sih? Seberapa gitu banyak ya? ya, Karena betul. pangsa pasar di sana kan Kayaknya mungkin dia sangat lihat gede ya. buyer di sana sudah ini membuka peluang Sampai sekian, kontrak jadi tahunan eksportir loh, ini Kak. kontrak tahunan jadi bisa seperti ini. Masyarakat pun jadi tahu, wah Jadi semangat tahu ya. semangat ini. Ternyata kuotanya besar. Bisa diceritakan. Nggak apa-apa, keras aja suaranya. Nggak apa-apa, biasa aja nggak apa-apa. Kita juga mau denger. 那边的需要的，这个东西很大，还是不是很大怎么用的？就呃是介绍给他们。 Boleh diceritain apa sih? 我说中文啊。 Nggak apa-apa pakai bahasa itu. 就是这个东西放在我们国内以后啊，就是我们肯定跟我们国内的中药材加在一起，放在一起，有的制成膏药，有的制成片剂。就是制成膏药，我们可以做跌打损伤，做成这个片剂之后，我们可以服用。就是这个东西是止血化瘀、跌打损伤，或者骨折了，特别是骨折了、接轱辘的。 Ditranslate. Seperti yang dia katakan, kalau ada kadar darah yang tinggi, tinggal ditempelkan aja. Oh. Terus bisa dibuat jadi tablet untuk dimakan. Oh, berarti ini untuk pengobatan. Untuk pengobatan. Kalau yang Selain itu, Selain selain pengobatan, pengobatan ada manfaat lain? 还有其他的吗？其他的需用这个？没有，没有。哦，itu aja. Berarti hanya untuk pengobatan. Pengobatan. 主要是 Ya, kalau ada memar atau tangan keselio. Kalau atau gini apa. patah tulang berarti ya. Bahasa dokternya anti-inflamasi. Oh, oke. Jadi oke, jangan oke. bengkak, dia tempel Oh, itu. Ditempel oke. aja. Oh, ditempel Masih. seperti itu. Tapi ini juga ya. 化开了，出血了，这都可以。 Katanya kalau ada luka Kencing manis. ini Ah. luka tergores atau apa bisa langsung ditempel. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk proses obat yang seperti kata tadi di kapsul bisa diminum, itu adakah proses selanjutnya atau langsung ini dibulu-bulu tinggal ditaruh diolah langsung atau ke ada kapsul? proses apa lagi gitu biar bisa diminum seperti itu? 这个东西呢，你们那边怎么做的啊？变了那个药的可以喝。就是我们通过很多的这个工序要去加工，还要配上我们国内的好的药材，哦，不是一样药材，不是这一种药材，
哦，不是这个。不是一种，要有几种药材配合在一起。 Oh, 啊 katanya dicampur lagi dengan obat mereka. Oh, berarti Ada bahan ada lain. olahan bahan Olahan lain, baru. olahan selanjutnya baru selanjutnya bisa baru. diminum ya. Iya. Berarti untuk diabetes bisa itu yang setelah diminum kali ya. Ya. 这个药材只是其中的一种，治病的其中的一种药材，这是。我们回到国内以后，要通过很多种药材在一起加工，才可以有效果。 Oh, katanya harus dicampur dengan beberapa bahan lagi baru bisa jadi kapsul, jadi obatannya. Oh gitu. Kira-kira kalau boleh tahu bahannya apa? Siapa tahu ada di Indonesia. Resep dapur. Bisa untuk peluang ekspor juga ya. Kalau dia berkenan. 就是 如果可以知道的 Kayaknya 话， nggak 就是 dikasih tahu nih. 就是给那个药就是加了什么药，就是可以 Atau bisa diceritakan prosesnya bagaimana? 有好几种，对那个鸡公的加工加了什么药，就是乳香啊、没药啊，香没药，乳香味还有呢，桐露啊，桐露，对呀，还有这个骨脆补啊，不追补。 哎， itu jenis-jenis obatnya yang tadi diceritakan. itu saya juga kurang paham, soalnya obat dari sana dia. Bahan-bahannya kayaknya nggak ada di Indonesia mungkin ya kak ya. 那几种药材你们这里是不产的。 Oh, katanya di sini Tidak ada. Tidak ada. Oh, Oke. berarti nanti mungkin mereka akan sebagai kita impor Bahan. Oh, yang mau nanya juga sekalian, kira-kira di Cina sendiri itu tidak ada pohonnya atau memang ada tapi berbeda dengan Indonesia? Apa yang membuat jernang Indonesia ini menjadi spesial? sepertinya gitu? diminatin Nah. seperti itu di sana. 就是那边你们的国内的那边有那个东西吗？有啊，有啊，哎，是很多吗？我们那边都很多啊，就是那个茶有吗？茶，对，什么茶？那个好像是这样的，然后那个，就是在外面看的那种吗？对，那个茶我们那里没有。没有，没有。 nggak ada, mereka nggak ada. Oh, memang nggak Memang ada. tidak ada pohon jernang. pohonnya. Boleh ditanam. Terus kita kirim lagi nanti bentuk dapat stek. informasi dari mana? Jadi untuk jernang ini pihak China itu sangat bergantung terhadap Indonesia. Luar Oke, biasa ini Indonesia. SDA kita ya. Ya. Ternyata memang belajar sampai ke negeri Cina itu benar loh. Padahal mereka tidak ada jernang loh kak di sana, tapi mereka tahu di sini ada. Kita nggak datang-datang, mereka yang datang. Iya, bisa diceritakan awal mulanya itu tahu jernang ini bisa untuk obat dan ada khasiatnya gitu. Kalau kita kan itu pohon alam bebas ya. Iya. Liar. Liar. Gimana bisa tahu gitu? Kok bisa Mereka kepikiran bisa tahu. gitu? Coba bisa ditanya seperti itu. 你从什么时候知道这个可以把这个的变成了药？我很多年了。很多年。哎，对。怎么知道呢？怎么做？以前不是这个历史很悠久了。哦，很久。啊，很久。哦，不是从先生。不是。哦，还有很久了。很久了。哦，就是我们可以知道吗？为什么？你们会知道这个可以变成药？我们中药书里面有记载的，中国很早以前都有记载。哦。不是现在有记载，这个可以追溯到很久。 Katanya udah lama tahunya. Sudah lama tahunya. Sebelum bapak ini ekspor ke sana dia udah tahu. Sudah tahu. Berarti pihak pabrik sudah melakukan penelitian lama. Penelitian apa berarti ya Bang manfaat Ali dari ya sudah. jernang ini. 中国进口血结这个历史应该有几十年了。哦，几十年。以前可能这个量比较小一点，现在就是开放以后，就是这个量可能比以前要多一点。以前可能走的就是他们走的都是那种走私过去的，以前现在我们走的都是规矩正规，就是贸易出口了。Katanya dulu produksinya nggak terlalu banyak, masih tertutup. Sekarang sudah terbuka informasinya sudah luas tentang jernang ini ya.
Tapi apakah di Cina sendiri mereka hanya dari kita Indonesia atau ada negara lain yang mereka beli jernangnya? 就是这个的经验里，就是从我们这里还是从另外的国家有这个东西？就是从你们这里买的啊，就是从我们印尼还是另外一个国家也是有？只有印尼。印尼就是印尼而已，哎，没有其他的没有，马来西亚还是没有没有。其他哦，katanya dari Indo aja. Dari Indonesia saja. Indonesia. Malaysia. Luar biasa ini, Bang Ali senang dia ini. Malaysia ini pilih ini. 哎， Malaysia. 马来西亚， Malaysia ini pilih. 马来西亚， Kucing. 马 No, tidak ada. 没有，马来西亚那边是我听说也是从你们这里 Oh. 走到马来西亚，从马来西亚那里再走到我们那里。 Oh, katanya dia dengar dari orang Malaysia. Malah idenya dari negara tetangga ya Kak. Iya. Berarti luar Dari biasa dari ini. sini kirim ke Malaysia, dari Malaysia kirim ke sana. Oh. Jadi 4 tahun yang lalu itu semua eksportir Indonesia itu kirimnya ke ke Singapura dan ke Malaysia. Nah sekarang belakangan ini mereka tidak menduga kita bisa tiba-tiba ekspor langsung ke China. Gak pakai orang ketiga lagi berarti. Dan harganya lebih lumayan. biasa. Karena tanpa broker kan. Iya. Yes. Mereka juga tidak menduga itu. Oke. Luar biasa. Nah, sesuai. ini sobat podcast Kadang dimanapun Anda berada, Mr. Liu ini adalah langsung dari Cina. Jadi dan beliau itu bisanya bahasa Cina ya. Hanya bahasa Cina. Jadi kita di sini menggunakan translator jadi Dibantu translator. Tapi walaupun begitu bahasa tidak menghalangi Yes, pengetahuan kita. betul. Jadi kita lanjut terus, tetap semangat ya. Sebelum kita ngobrol lagi, Bang Ali terkait ini kira-kira kalau boleh tahu itu harga per kilonya jernang di sana berapa? Oke, saya kasih tahu perkiraan aja ya. Ini perkiraan, nggak apa-apa. agak-agak dirahasiakan, mendekati boleh, melebihi boleh. Jadi di bisnis jernang ini dia itu beli bukan per kilo, dia beli berdasarkan kadar. Oh gitu. Kadar obat istilah kita. Nah jadi kalau 1 kilo 1% itu misalnya 500 sampai 700 renminbi itu sekitar 1,5 juta sampai 2 juta per kilonya. Nah ada juga yang kualitas 3%, artinya itu bisa sampai 5 sampai 6 juta per kilonya. 5 sampai 6 Ya, juta per tergantung kilo. kadar obat dia. kadar Nah, sejauh ini yang kita dapat kontra itu hanya kadar 1,5, artinya sekitar 500 sampai 700 renminbi per kilo. Per kilo. Yes. Dirupiahkan Kurang lebih 2.200 kali 600 atau 700 renminbi lah. Berarti sekitar 1,7 ke 2 juta. Atau kisaran 2 juta, 1,7 Iya, 2 juta per lah. kilo. Itu pasaran tetap atau ada perubahan? Sejauh ini kita ikut kontrak. Kontrak. Jadi kalau 1 tahun ya 1 tahun harganya sama. Nah, bisa diceritakan, maksud saya begini, untuk jenang ini kan ada prosesnya. Betul. Bisa diceritakan yang kualitas yang mereka pinta itu seperti apa? Kualitas dari kita harus setelah melewati proses yang bagaimana, yang sesuai kebutuhan mereka di Cina. Ya, seperti jadi itu. Bisa diterima mereka lah. Oke, jadi saat awal-awal itu juga petani nggak tahu cara olahnya. Jadi dari mana kita tahunya? Dari permintaan buyernya. Gimana cara ngolahnya mereka yang ajarin. Oke, sama kayak dibimbing. Iya, jadi apa yang mereka minta itu yang kita lakukan. Jangan kalau istilah Medannya pandai-pandaian. iya. Gagal nanti reekspor. Karena kita beberapa kali itu pernah reject. Oke. Karena coba-coba Dikembalikan. Ya, Dikembalikan sama tapi kita punya prinsip karena dia butuh. Terakhir dia yang ajarin kita. Oh. Nah, sampai untuk uji laboratorium itu dia datangkan dari pabrik. Yang kita nggak tahu apa-apa, kita hanya tahu beli 2,5 miliar pak labnya, terus nggak tahu gunain. Terakhir dia harus datangkan. Nggak tahu apa-apa kita, memang kita nggak tahu, nggak ngerti. Kita punya bahan baku tapi pengetahuannya kurang. Nah, jadi untuk mendapatkan yang terbaik itu biasanya dari kualitas buah yang super gitu. Buah super itu diolah itu pasti kualitasnya baik. Itu sekitar 2% sampai 3% per kilonya. Berarti ada perbedaan khusus dari yang diambil dari hutan sama yang dibudidaya dong. Betul. Lebih unggul yang dari alami. Alami, tapi kan sekarang mereka sudah bisa istilahnya ambil bibit yang super kualitasnya yang ditanam. Nah, supaya hasilnya super juga. Super juga. Ya. Itu misalnya berapa lama waktunya dari kita mengambil jernang ini di hutan sampai kita bisa proses?
Kurang lebih 1 minggu. Satu minggu dari proses panen sampai pengolahan sampai Betul. jadi seperti ini. Betul. Oh, seminggu ya. Iya. Asal cuaca bagus saja. Cuaca Nah, karena petani biasanya dia nggak punya oven. Kecuali kita di gudang punya oven sendiri kan, ruangan pemanas. Jadi Kayaknya mau hujan mau panas enggak penting. Perlu Ini kos lagi. Ini saya ingat vanila ya, Pak Vanila. Wandi, vanila itu yang seperti diekspor ke sana itu ya Pak Wandi ya, Iya, vanila. iya. Petani itu dia hanya mengandalkan matahari, tidak punya oven. Iya. Jadi seperti itu, dan vanila kita termasuk yang terbaik itu di dunia. Kan cuma dijemur doang. Iya, mengandalkan matahari. Dijemur doang. Nah, Bang Ali sudah berapa lama ekspor jernang? Untuk jernang sudah 5 tahun. Luar biasa. Hanya negara Cina atau ada negara Sudah kemana-mana. Kalau untuk jernang hanya Cina, tidak Hanya ada negara Cina. lain. Itu terlebih dahulu kontrak dengan Cina. Oh, sebelumnya saya ada kontrak dengan Changchun Pharmaceutical, dengan ini yang terakhir dengan Anhui Pharmaceutical, gitu. Ada beberapa kontrak gitu. Bisa diceritakan awal mula kok bisa terjun sih ke jadi ekspor? Ketertarikan awalnya tuh itu bagaimana? Ini waktunya masih bisa ini kan menceritakan ini. Jadi kita juga cari-cari di internet awalnya. Ini maksudnya biar sobat Kedan ini tahu Potensi lainnya, jangan dan jernang juga. untuk menjadi seorang eksportir itu bagaimana? Ternyata jangan udah langsung sulit. Jadi mereka Iya. semangat ini ya, generasi muda di luar ini lebih semangat. Ini mudah-mudahan ya Bang Ali ini. Bisa diceritakan Bang Ali kepada kita? Ya, jadi tahap awalnya kita itu lihat di internet. Kita lihat wah ini potensi. Kita cari sumbernya, informasi, dan ini banyak di Indonesia. Artinya potensi peluangnya lebih besar. Nah, ketiga kita lihat harus ini kompetitornya banyak enggak. Ternyata setelah kita survei tidak banyak, hanya Hanya? hitungan jari. 10 ada kompetitor. Kurang di bawah itu, Mas. 5 mungkin ya. Ya, nah untuk di Indonesia, di Indonesia itu ekspor terbesar itu dari Medan untuk Wow, jernang. keren. Memang Sumatera Iya, Utara ini. luar biasa. Dari Medan. Iya, dari Medan. Nah, setelah tahapan-tahapan itu kita punya jawaban, maka tahapan terakhir adalah bingungnya cari bayarnya gimana. Pertama kita juga nggak bisa bahasa Mandarin kan. Iya. Nah, tapi kan itu nggak hambatan. Kita bisa Iya. gunakan Google Translate awal-awal. Iya. Karena Cina memang terkenal dia kurang bisa bahasa Inggris. Nah, mereka lebih suka ke situ. Nah, setelah kita dapat bayar, kita kunjungan awalnya itu ke Guangzhou. Sampai di Langsung sana, terjun ke sana. ya, Langsung ke Guangzhou. kita sebagai eksportir juga bingung. Begitu sampai Google, Instagram, dan kawan-kawannya itu terblokir semua, tidak bisa digunakan di sana. Betapa bingungnya kita, yang kita harapkan Google Translate ternyata tidak bisa. Udah kebayang ini. Udah gawat, kebayang. kacau ini. Kacau. Jadi kita minta bantuan orang yang bisa bahasa Inggris, dan di situ hanya minimal itu kurang lebih 1% aja orang yang bisa di sana. Dan dialah yang membantu menerjemahkan ini. Wah, perjuangan sekali ya Kak. Ternyata nyampe ke sana juga Setelah di sana, banyak Ya. tantangan bahasa tersendiri. terlewati. Ya. Kemudian yang dilakukan. Kita tawarkan oke, sesuai dengan spek, dia uji di pabrik dia. Nah, ending terakhir adalah bagaimana sistem pembayarannya. Nah, di sini banyak eksportir yang jatuh, termasuk saya dulu juga rugi miliaran kan. Di mana jatuhnya adalah biasanya itu orang Indonesia nekat istilahnya. Belum kirim duit itu kirim barang. Sampai di sana itu lain cerita biasanya bayarnya. Lain cerita. Karena Ada barang drama. Ya, drama. Dia bilang ini spek nggak sesuai. Begini. Ya. Bayar gampangnya bilang, "You mau ambil balik." Mana bisa, kita pajak reimpor kena lagi kan. Bukan Iya. gampang prosesnya. Iya benar. Nah, jadi saran saya sih sebagai sesama anak muda untuk eksportir pemula, mintalah DP. Down payment. DP. Atau kalaupun sama-sama takut, jadi melalui pembayaran LC lah, letter of credit kan, itu sangat safety lah. Tapi pada umumnya sih dengan China kita down payment. Down DP. payment. Pasti DP. DP. Ingat tuh teman-teman sobat Kedan, Ya. apapun transaksinya utamakan DP minimal. Ya, Apapun jualan online ya. ya. Harusnya bayar dulu baru ada barang. Ada uang, ada barang. Ya, ya. Nah, setelah itu lancar atau Beberapa ada kendala. Kenapa? Spek kan kadang dia tidak sesuai. Karena beberapa petani kita ini punya masalah di pengolahan. Mereka tidak tahu ternyata jernang itu dia pikir sama dengan rotan. Rotan itu buahnya dia nggak ada warna merahnya, nggak ada tepungnya. berarti jernang ini ya asumsi masyarakat sama Sama dengan rotan. Betul. Berarti dia pohon yang berbeda. Yes. Sekeluarganya tapi. Satu keluarga. Karena batangnya sama, berduri juga. Buahnya mirip juga, bersisi-sisi, tapi tidak Miangnya ada. Yang rotan tidak ada.
Yang jernang ada. Yang jenang justru ada miang ya. Ya, itu bedanya. Terus satu lagi dapat tadi Seru ini. sekilas info nih Kak. Justru di Indonesia ini tidak sebagai obat ya, sebagai pewarna keramik ya. Bisa juga. Atau bahasa mudahnya di Indonesia kita gunakan obat merah lah. Untuk obat luka itu. Obat merah. Itu kasta paling murah untuk dijernang. Oh, Kasta paling murah. Ini yang pedih itu ya? Yang sangat ini- pedih itu. Iya, yang pedih. merah itu. Nah, kalau ini dia bentuk jenangnya bedanya dengan ini yang batang ini sama khasiat atau bagaimana? Ini. Sama. Sobat Kedan. Ya, jadi China itu punya peraturan, itu harus setengah jadi begini. Oh, bentuk jadi- bola atau peta. Jadi dia tidak dikirim seperti ini. Tepung akan di reject sama China. Dia punya peraturan. Oh, peraturannya Iya. seperti itu. Kalau di Amerika CFDA kan dia ya kalau di Amerika itu FDA, maka dia punya CFDA namanya. CMBA. Nah, berarti dia seperti ini ya. Sobat Kedan. Nah, ini yang masih berbentuk Tepung. Nah, ini yang sudah jadi ya. Berarti ini ya, bahan bakunya ini yang sudah yang diekspor yang seperti ini. Yes, setengah jadi. Setengah jadi. Kakak ada luka nggak? Penasaran pedihnya gimana? Ada ini bekas masak kena minyak. Berarti bisa dong. Bisa. Dioles. Mama kena minyak ini. Nah, Bang Ali, kira-kira suka dukanya sebagai eksportir jernang apa bisa diceritakan? Pertama, hal yang paling sering itu terjadi adalah keterlambatan pembayaran. Mengapa terlambat? Karena kita punya perjanjian kontrak itu dia bayar itu per termin. Untuk perusahaan saya, dia itu down payment itu sudah terbesar ternyata setelah saya diskusi dengan para eksportir yang kirim ke Cina. Berapa? Kami dapat itu 50%. Rata-rata itu teman-teman hanya 20, 30. Nah, kita nggak tahu apakah itu keberuntungan dari negosiasi ya kan. Hoki kita juga nggak tahu. 50. Setelah itu barang mau berangkat itu akan dibayar 30% lagi. Nah, mau berangkat ini juga kendala pas saat Covid, nggak semua pesawat bisa terbang. Iya. Maka kita tunda pembayaran ke petani, jadi tertunda juga produksi petani. Hanya itu aja sih kendala. Semua terhalang ini kendalanya. Yes. Ya hanya itu aja. Hanya masalah uang aja, selalu uang petani. Itu doang. Selalu uang itu doang. Oh ya, teringatnya nih Yes. dari masalah ekspor impor yang mungkin udah kita ketahui, peran karantina nih Bang selama Abang mengekspor ini jernang ini sejauh mana? Sejauh mana? menurut Bang Ali? Jangan pandang kami itu. Ya, jadi tanpa karantina kita nothing. Kita juga nggak ada apa-apa. Harus didukung karena China itu punya peraturan harus ada vetonya. Harus ada surat itu. Sanitari. Yes, kalau nggak ada itu maka itu reject, ditolak balik semua. Tahu tidak bisa rilis importirnya, bayarnya. Jadi kita harus seluruh eksportir pasti punya jalin kerjasama dengan karantina. Yes. Berarti Nah, terbantu. mungkin ini selain itu Sobat Kedan mungkin mau tahu syarat-syarat jernang ini untuk bisa diekspor rintipannya seperti apa Bang Ali? Ya, yang selama ini yang kita lakukan Yang ya, dilakukan standar Bang Ali. lah. Dokumen-dokumen seperti COO, Certificate of Origin, veto dari karantina, dan packing list, invoice itu standar lah. Sama terakhir itu label dari bahwa itu menyatakan lulus uji lab. Nah, itu saja. Atau ada tambahan aturan Nggak baru? ada. Kecuali beberapa ini kita dengar isu ada peraturan baru dari China. Nah, itu sejauh ini sih kita sedang proses. Sedang proses ya, dan itu tidak menghalangi Tidak menghalangi sampai sekarang. sampai sekarang. Kayaknya Ya. Ada lagi yang udah bertanya ke tegur-tegur Mr. ini Ini? sama. Udah 30 menit ya. Mungkin kita dari pihak Indonesia atau karantina perlu tahu lah berapa banyak sih kuota yang dia butuhin gitu. Berapa ton sih setahun kan gitu. Iya. Seumur hidup ini dikontrak apa gimana gitu ya? Iya. Amin. Boleh ditanyakan ini ke Boleh Mr. tanya Liu. sama Mr. Liu. Kebutuhan kira-kira kebutuhannya berapa Ya, penonton banyak? kan perlu tahu Iya, supaya biar semangat. Sobat Kedan 国 tahu. 内的 Ada nggak 需 potensi? 要的多少？ Kalau obat sih kayaknya berkesinambungan ya. Iya. Ini senyum-senyum ini Bang Ali. Seumur hidup saya. 多少度？你再说一遍，没听到。对于他们来说的，就是这个的东西，一年里面要大概多少多吨？一年大概20吨左右。 20 ton, 20 ton Per tahun. per tahun. Per tahun 20 ton.
Wah, Ya. 20 ton Bang Ali per tahun. Ya, dia- Mampukah Anda memenuhinya? Sejauh ini dia kasih kontrak itu minimal 1 ton 1 bulan minimal. Kalau saya ada 3 ton boleh kirim. Berarti mereka membuka sebanyak-banyaknya Sebenarnya, silakan. ya. Karena mereka salah satu penduduk terbesar Cina. Iya sih memang. Benar-benar Ya, Cina. jadi- Cina. dan dia berharap satu-satunya hanya Indonesia untuk jernang. Wow. Oh, Potensi luar peluang. biasa dah. Nah, untuk kita satu tanyaan ini penasaran, cuman sudah dikulik-kulik, saya minta waktu lagi nih. Sorry. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan kuotanya, apa yang dilakukan Bang Ali? Maksudnya untuk kebutuhan jernang ini? Yaitu saya perusahaan kerjasama dengan asosiasi. Sudah ada Sudah asosiasinya, ada kan? asosiasinya nasional punya dan sudah diresmikan di Seluruh Indonesia? Yes, Kemenhumkam. Jadi kita bisa data dari Sabang tuh sampai Kalimantan itu berapa sih produksinya. Supaya kita tidak blunder gitu. Nanti kita teken kontrak untuk misalnya 50 ton ternyata produksi kita hanya 10 ton, itu kita bisa kena denda, penalti. Jadi cara untuk memastikan kuotanya tertutupi, kita harus kelompok tani harus dibina. Berarti Dipatok ya, mengaktifkan berarti. kelompok tani. Kelompok tani setiap daerah. Dipatok Setiap juga daerah. kuota Iya. masing-masing. Nah, itu dari kelompok tani itu diambil dia sekaligus memproses atau bahan bakunya saja? Bahan baku aja. Bahan baku Iya. di Dikirim ke gudang, diuji lab, dilakukan pembayaran ke petani. Oh, berarti kalau saya nanti nanam jernang bisa dong? Bisa. Bisa dong. Penasaran apa jernang? Enggak, ini hanya bercanda. Berarti ini kesempatan untuk sobat podcast Kedan dimanapun Anda berada. Ini dari China sendiri membuka sebanyak-banyaknya ya Jernang kebutuhan tadi. jernang Nah. tadi. Mungkin bantu Bang Ali. Terima kasih. Bantu Bang Ali. Kita mulai menanam jernang tersebut. Tapi kualitas nanti mereka yang tentukan. Oh ya, dari tanam sampai panen itu berapa lama? Unsur haranya Yes. pengaruh enggak? Dia seperti tanam sawit. Dia 2 tahun, Baru bisa. dia sudah mulai buah pasir istilahnya, kecil-kecil gitu. Oke. Dia usianya seperti sawit. Usianya juga panjang. Oh, jadi dia setelah diambil nanti tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Jadi nanti dia Oh. satu kita tanam itu tumbuh rumpunnya sampai 5 sampai 6 batang. Dikeliling dia. Dia sudah punya anak baru lagi. Oh, gitu. beranak pinak sendiri ternyata. Ya. Ya. Luar biasa. Ini prospeknya dapat ilmu baru kita lagi di sini. Ya, Jadi, silakan artinya tanam ini kan jernang. salah satu bisa income untuk masyarakat kan selain Iya. sawit, karet. Menambah gitu. visa negara Yes, juga. Betul. Luar biasa. Ini tidak terpikir sebenarnya. Sebelumnya kan Kebayang. tidak terbayang. Tanaman liar loh, Kak. Yang nggak dianggap. Makanya kita berterima kasih juga ke negara China Yang ini justru mereka bisa Iya, membuka iya betul. membuka rezeki baru, peluang baru, devisa, Ya, penyumbang dan juga tenaga Lowongan. lowongan untuk pekerja ya, Betul, penambah betul. seperti itu. Betul. Nah, terakhir ini ya, apa harapannya ke Bang Ali ini untuk jernang ini, ekspor jernang. Pertama harapan yang pertama itu pada pemerintah ya. Pertama dia harus sesuai sarannya presiden kan harus dukunglah para eksportir ini kan. Iya, get ekspor. Apa-apa kendala yang dihadapi kadang-kadang itu mau perusahaan si importir di negaranya dia tiba-tiba menerbitkan peraturan baru gitu. Jadi kita sebagai eksportir kadang kewalahan juga. Nah, tapi syukurnya sekarang beberapa departemen itu seperti karantina itu sangat membantu gitu. Dia feedbacknya cepat gitu. Ini ada peraturan loh, gimana caranya gitu. Berarti menginformasikannya, Yes, kelengkapan cepat. berkasnya, Dia bantu juga dokumen prosesnya. pendampingnya, Benar. seperti itu Ada ya. audit juga kan kita Audit, juga. Benar, seperti itu. benar. Iya. Itu sih harapan pada pemerintah. Pada pemerintah. Nah, Teman-teman KT nih. Nah, tadi tuh saya di awal mau nanya, cuman karena sudah Mr. Kedip-kedip. Mr. Liu ini kesini itu dari dalam rangka saya sudah kontrak dengan dia sudah 1 tahun lamanya. Oh, jadi setiap apa beliau kesini seperti itu? Bukan, ini hanya seperti jalan-jalan aja. Dan kedua ada beberapa yang mau dibicarakan mengenai komoditi lain yang mau dia impor. Wow, ada kena spill nih. Oke, jadi harapannya seperti itu Yes. ke depannya dan juga untuk Pemerintah ya. pemuda-pemuda mungkin bisa membuka peluang ya, Iya, Bang Ali benar, ya. benar. Bantu Bang Ali. Bantu Bang Ali. Sama-sama saling bantu. Apa namanya itu slogannya, bantu Bang Ali. Nah, satu kata setiap bintang tamu yang hadir di kita minta satu kata untuk podcast Kedan. Masing-masing Kira-kira nanti. apa?
masukannya apa gitu, tanggapannya gimana gitu, boleh. Ya bagus sih, ini pertama apa ya, unik dan untuk nambah pengetahuan pada masyarakat banyak. Iya, unik. Kalimat baru dari dari Bintang tamu. narsum lainnya unik. Ya benar, karena kan sekarang orang sudah jarang nonton TV, semua podcast aja. Iya. Semua Iya, nonton memang. podcast. Iya, benar. Iya. Terus dari Mr. Liu mau tanya dari Mr. Liu. Tentang podcast ini. tentang tanggapannya tentang Kesan-kesan. kesan pesan tanggapan 有 boleh. 印象吗？有印象对这个节目非常好。非常好，katanya bagus sekali. Terima kasih, bahasanya apa sih? Xie. Les bahasa Cina nanti kita setelah ini ya. Oke, ada lagi kita tutup. Baik, terima kasih Sobat Podcast Kedan Medan masih bersama kami, dan kali ini sebenarnya kita masih banyak, serius, menarik, jujur ini cuman kita sudah dikulik-kulik ini oleh editor, waktunya sudah habis, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bang Ali Sama-sama. atas kehadirannya. Bu kecil. Sama-sama. Oh, sama-sama itu Bu kecil. Untuk Mr. Liu, thank you. Dan translator Siarta, terima kasih telah membagikan informasi kepada kami dan juga sobat podcast Kedan dimanapun berada tentang ekspor jernang, manfaatnya di sana, dan juga ini masih bisa membuka peluang. Nanti kalau mau tanya-tanya silakan ke Bang Ali. Nah, hubungi kami, nanti Bantu kami Bang berikan Ali. informasinya ke Baik. Bang Ali, bantu Bang Ali. Hashtagnya ya, bantu Bang Ali. Demikian bincang kita tadi. Mohon maaf apabila selama temu ini berlangsung terdapat banyak kekurangan. Mudah-mudahan ini acara ini bincang-bincang kita tentang podcast ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian saya Wanda undur diri, saya Fitri teman saya, dan minta tamu kita Ali. Mr. Mr. Liu dan Sunarta. oke, kami undur diri, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.